Halo, selamat pagi Melda. Oh, selamat pagi, Mas. Selamat pagi, dengan siapa Mas? Ini dengan Mas Enggal. Mas Enggar, oke. Mas Enggar, ceritanya seperti apa? Langsung aja. Oh, ya, Kasih tahu gini kita. ceritanya, Mas, sekitaran 1 bulan yang lalu. Itu ada simbah-simbah ya di sini, daerah desa saya. Itu mencari kayu buat masak sehari-hari. Di kebun-kebun di bawahnya jembatan Semarang Bawen itu, Mas. Terus kok itu biasanya carinya pagi, kok carinya sore. Nah, sorenya itu dia pulang tuh habis maghrib kayaknya, Mas. Habis maghrib kok dilihatin rambut, tapi rambutnya itu dari jembatan tol atas sampai ke tanah. Nah, itu antara jembatan tol sampai tanah itu kira-kira 50 meter, Mas. Terus kok selang 1 hari kok ada yang ngabarin, Mbak ini kok sekarang kok di rumah sakit gitu. Ya kenapa, Mbak? Diusut-usut lagi kok katanya dilihatin cewek, tapi kok nggak ada mukanya menghadap ke jalan tol, tapi rambutnya kok sampai tanah gitu. Itu kejadian udah lama atau barusan Mas? Ya baru 1 bulan lah, Mas, dari sekarang. 1 bulan dari sekarang. Menurut warga di situ memang sering terjadi hal seperti itu atau itu dadakan aja? Ya itu sudah ganjil sudah lama, Mas. Tapi sebelum jalan tol itu dibuat itu kan ada batu lah nutupin jalan untuk akses motor. Proyeknya itu buat mindahin tanah-tanah itu, Mas. Ya itu nggak bisa dipecahin. Nah itu kok banyak, Mas, motornya nggak bisa jalan, begonya nggak bisa jalan, apa-apa nggak bisa kerja, Mas. Okay. Itu langsung katanya kok ada yang bilang katanya itu badannya kok ada manusia tapi badannya itu ular. Nah itu kepalanya ada 3. Katanya juga itu kalau Jawanya danyangnya sini gitu kok, Mas. Oke. Berarti Iya. nenek ini melihat wanita itu ya? Iya. Wanita itu salah satu dayang di sana atau bagaimana, Mas? Ya kayaknya sehabis jalan tol itu dibuat, Mas, baru banyak interaksinya, yaitu setelah jalan tol dibangun banyak, Mas. Kadang ada mobil nggak tahu jedar-jedor karo malam, entah bannya meletus apa gimana. Sudah banyak, Iwan, Mas, yang kecelakaan di daerah situ banyak. Oke. Kalau berarti dulu waktu pas pemindahan batu itu atau istilahnya dipotong gitu ya, batu besar itu dulu ada prosesi selamatannya juga nggak, Mas? Ada yang pernah lihat atau hanya langsung dipindah aja gitu? Itu nggak bisa dipecahin gas, Mas, yang terus nggak ada diselamatin barang sih. Itu yang dipegang oleh perusahaan tolnya itu langsung dipecahin, pinjem orang, katanya kok sudah pecah, kok yang mecahin itu kok nggak ada. Oh gitu ya. Jadi gitu. ada orang yang sengaja bantu gitu ya, tapi pas dicari malah orangnya nggak ada. Iya. Nah setelah kejadian itu baru banyak, Mas, peristiwa-peristiwa yang aneh ya, yang ada kaitannya dengan makhluk astral. Salah satunya adalah nenek ini yang sampai sekarang ini masuk rumah sakit ya berarti ya? Iya. Itu lagi
anaknya mas. Terus anaknya itu kan punya kambing cari ya kalau sini Rambanan gitu. Rambanan kok ya delalah pulangnya habis maghrib, mau maghrib itu pulang. Malah dia dilihatin juga anaknya bayi tadi. Malah ya juga ikut masuk angin gitu. Sepele ya, padahal dilihatin aja terus sampai masuk angin. Iya. Menurut yang dilihat sama anaknya ini sempat bercerita nggak sama Mas? Iya sempat. Waktu itu. Iya, Sama Mas Enggar. Kalau tanya, ya pripun kok anu, enggak. Kalau malah buat diurai kaya baik, lah kados pripun kok, yo putih ngoten malahan putih tapi nggih rambutnya nggih panjang ngoten wau. Nah tapi niki panjangnya gimana ya Pak? Di sampai tanah tapi klengsah lah gitu, nggak karuan genai yuk. Kalau baik kan tadi rambutnya dari atas jembatan tol sampai bawah tanah yang baik pijak niku. Enggak, jadi ada perbedaan ya. Nggih. Sempat melihat wajahnya nggak anaknya ini? Kalau wajahnya enggak, tapi nak bayi yang lihat itu wajahnya kayaknya rata gitu. Katanya rata. Pingsannya waktu mbahnya pingsan itu ada yang lihat nggak Mas? Pingsannya pas sampai rumah Mas. Pas sampai rumah kayu ditaruh, bayi kan biasanya dibuatin teh itu Mas. Lah dibuatin teh kok malah kayak tertidur. Jebulnya itu malah kok pingsan itu Mas, langsung dibawa ke puskesmas langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi pingsannya udah sampai di rumah ya? Iya. Itu kejadian yang pertama. Iya. Tapi kalau warga sekitar situ, selain mbahnya dan anaknya ini, apa tadi, anaknya atau cucunya ya tadi? Anak Mas. Oh anaknya. Yang lainnya Mas, ada yang sempat berinteraksi nggak sama makhluk-makhluk astral yang berterbangan di sana di jalan mana, jalan tol Semarang Bawen ya? Iya. Ya saya yang baru dengar yang itu tok Mas, yang cerita dari tetangga dekat saya malah. Dari tetangga dekat Mas Enggar ya? Kalau yang lain malah belum pernah dengar lah. Termasuk tadi Mas Enggar cerita banyak kecelakaan ya di ruas jalan tersebut ya. Iya. Kilometer berapa saya kurang tahu ya Mas ya. Kilometer jembatan Tinalun Mas, kilometer 300 kayaknya. Kilometer 300 ya. Mungkin ini kerabat Dimera yang lain yang pernah lewat di sana juga sempat pernah ya. Nah, cerita yang kedua, Mas Enggar tadi bilangnya ada 2 cerita. Cerita yang kedua ya, apa nih Mas? Ini yang cerita kedua ini malah mengenai bapak saya Mas. Ini bapak saya kan kerjanya ya di hutan, di kebun. Itu kan nggak tahunya kan beli ini kayu buat nanti dijual lagi. Ya. Nah itu kok malah bapak saya kok kok ndelalai kok nggak, sekarang kok sakit nggak bisa jalan. Kan yang ditakutin ibu saya kan gini Mas, bapakmu kerja no kebun nek hutan kok wedine iki apa to ibu ki, wedine nanti kok pas lewatin kebun orang, kebun siapa kok nanti takutnya ngerangkai atau mijak kok barang yang nggak kelihatan gitu loh Mas. Yang ini yang mau saya tanyakan, itu bapak saya real kok kecapean atau real kok nyenggol atau mijak barang yang nggak kelihatan gitu loh Mas. Ini kondisi bapak nggak bisa jalan gitu ya? Iya, sekarang lagi tidur nggak bisa jalan Mas. Gara-gara ngelewatin tempat gitu. Hutannya hutan apa sih Mas? Ya hutan biasa Mas. Hutan milik orang gitu Pak. Hutan milik orang ya?
Tapi nggak menginjak apa-apa ya waktu itu ya? Enggak, tapi kan namanya barang nggak kelihatan kan, bapak saya juga manusia biasa Pak. Mas, nggak bisa. Yang dirasain sama bapaknya Mas Enggar ini apa? Oh, yang dirasain itu tadi sudah saya bawa ke dokter. Kok katanya, oh nggak ada apa-apa Pak, ini nggak ada apa-apa. Tapi bapak saya rasanya nyeri gitu loh Mas, kayak kulit tapi ditempelin sama selepika panas gitu loh. Oke, Mas Bu, ini karena waktunya tidak panjang, mungkin langsung saja dari sekarang mau dikomentar sama Mas Bu. Ada 2 cerita ya dari Mas Enggar. Ya, Mana dulu silakan. Ya, ini buat Mas Enggar, Nun Sewu, untuk yang tadi diceritakan pertama kali ya, yang waktu Nenek-nenek. ada nenek yang melihat terkesan kayak rambut ya dari jembatan itu ya. Jadi Nun Sewu mungkin cara pandang orang itu kan beda aja Nun Sewu. Halo Mas Enggar. Halo Mas Enggar, ya masih di sana ya, silakan. Ya, jadinya mungkin ini Nun Sewu kalau menurut saya nih untuk sudut pandang saya. Ya, untuk sudut pandang saya mungkin agak sedikit berbeda. Memang terkesan kayak rambut, tapi rambutnya itu rambut yang memang di situ ada kaki terus kemudian ada tangannya, terkesan kayak seperti itu. Tapi memang itu kayak berupa kayak helaian rambut tapi bukan jadinya bukan rambutnya itu pateng cerongat, enggak, tapi dia rambut lurus tapi dia membentuk satu kayak orang itu ada tangannya ada kakinya. Kalau di gambaran saya seperti itu. Memang ini sangat tinggi sekali Nun Sewu. Nanti mungkin bisa nanti lihat di Instagram mungkin sketsanya aja. Saya sudah sketsakan situ. Untuk yang kedua memang wanita dengan semacam kayak jubah gitu, memang dia rambutnya itu sampai ke tanah, bahkan mungkin lebih panjang daripada badannya. Kalau saya gambarkan seperti itu. Dan panjenengan tadi bilang masalah batu Nun Sewu. Di bayangan saya tidak hanya batu dalam arti batu bulat gitu, tidak. Saya terkesan ada batu kotak-kotak dengan ukuran 1 meter kali 1 meter, terkesan kayak ditata di tebing, Mas. Nah, apakah ini memang ada hubungannya dengan situs zaman kuno? Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, karena di bayangan saya itu ada satu batu di mana batu itu batu kotak ya, batu kotak besar ya, 1 kali 1, kalau di bayangan saya 1 kali 1, jadi kayak tertata rapi gitu, seperti itu. Mungkin pernah dengar untuk halo? Pernah Mas. Ini dulu ceritanya ya. Itu dulu katanya itu ada batu besar 1. Nah itu pas ada cerita gimana ya, pokok itu batunya itu tiba-tiba pecah gitu Mas. Pecah jadi 3. Yang 1 itu ke tengah desa, yang 1 ke barat desa, yang 1 tetap di situ, yang di bawah jembatan tol itu. Gitu ya. Jadinya iya. Ada satu ya itu tadi kayak batu kotak ya, jadi batu kotak mungkin karena mungkin sekarang sudah dibangun, jadinya mungkin itu sudah mungkin dihuruk terus kemudian ditinggikan atau bagaimana ya. Jadi mungkin nanti cross check aja mungkin dengan rekan-rekan atau tetangga sana apakah memang benar dulu ada satu kayak batu terkesan itu kayak ditata batunya, tataan batu itu ukurannya besar ya. Ya seperti itu, apakah memang benar, dan itu juga sekarang mungkin sudah tertimbun atau bisa dikatakan sudah ditinggikan untuk keperluan jalan tol seperti itu. Karena memang kalau saya lihat untuk kemungkinan di daerah sana masih banyak situs-situs peninggalan zaman kerajaan dulu ya, zaman Purbagala seperti itu. Dan ini memang tempat itu memang Nun Sewu dekat dengan ada satu sendang tua enggak Mas di sana Mas Nun Sewu? Kalau sendang enggak ada Mas. Tapi adanya gerojokan. Oh, gerojokan ya. Gitu.
Dan itu non saya dekat dengan ini ya, kalau saya bayangin kayak apa sih, kayak hutan ya, hutan apa sih itu, hutan cemara apa hutan apa itu Mas? Banyak pohon di situ. Hutan jati atau hutan cemara atau? Nggih, ajeng larus jati niku. Oh, jati ya. Oh, nggih. Gitu. Itu yang pertama, yang kedua memang sudah saya gambarkan dan saya kayak wanita dengan pakai jubah putih gitu, terus memang rambutnya tuh lurus gitu dan rambutnya itu teruntai sampai ke tanah karena memang bentuk rambutnya itu tidak seperti rambut manusia biasa karena memang dia lebih panjang daripada tubuhnya. Jadi saya gambarkan. Untuk yang ketiga ini, untuk masalah Bapak Nun Sewu, ini memang tidak masuk di ini nightmare ya. Cuma saya kepengen nanyakan begini, tidak bisa jalan dalam arti kondisi itu bagaimana kan itu kan Mas ya? Ya nggak bisa jalan karena memang komeng kabeh atau bagaimana ya? Karena memang untuk yang ketiga ini Nun saya sudah keluar kontak di nightmare ya, karena nanti hubungannya dengan konsultasi kan seperti itu. Nah, gitu Mas Enggar yang bisa ditanggapinnya. Iya Mas. Ya, terima kasih Mas Enggar udah gabung dengan kita di Nightmare on the Malda FM. Iya Mas, makasih. Selamat pagi nih. Selamat pagi Mas Enggar, terima kasih. Oke, waktunya juga tidak mencukupi lagi Kerap Timala. Pas ya Mas ya. Pas. Bisa jam 1. Ditutup oleh ceritanya Mas Enggar ya. Tapi memang cerita tol Semarang Bawen itu memang banyak cerita ya. Iya. Gak cuman Semarang Bawen ya. Sebenarnya Semarang Ungaran aja udah banyak cerita. Ya sudah banyak cerita. Cuma memang kan cerita seperti itu, semacam seperti itu kan memang tidak terus kemudian diekspos ya. Seperti itu ya. Jadinya memang banyak sekali cerita, apalagi cerita yang memang bisa dikatakan mistis atau tidak masuk akal dalam pembangunan ya, dalam perjalanannya pembangunan tol, terutama untuk tol Ungaran atau Ungaran Bawen ya, Tembalang Ungaran ya Mas ya. Iya, Tembalang Ungaran atau Ungaran Bawen ini memang banyak sekali ceritanya. Dan ini memang juga ya gimana ya Mas ya, memang tempatnya seperti itu ya. Seperti itu, terus kemudian dibuka dengan jalan, ada yang meninggikan ya, ada yang membelah bukit dan lain sebagainya ya memang seperti itu keadaannya Mas ya. Tantangannya seperti itu tantangannya seperti itu, keadaannya seperti itu ya. Dan ini saya melihat adanya banyak ya, kalau saya sebut ada beberapa situs yang mungkin karena terus kemudian dihuruk atau ditinggikan atau ditimbun untuk keperluan jalan tol itu. Maka dari itu ini saya tanya tadi untuk Mas Enggar, karena mungkin Mas Enggar tidak begitu tahu. Maka dari saya bilang siapa kalau memang dilihat dari letak ini ya, letak geografisnya sangat memungkinkan sekali di situ banyak satu situs-situs untuk Nun Sewu peninggalan purbakala gitu loh. Kalau saya bukan purbakala zaman kerajaan ya, kalau saya sebut seperti itu. Ya kayak batu kotak dan lain sebagainya ya, mungkin orang awam bilang itu batu candi ya. Seperti itu.